Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPK dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Supriyono, mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 3 Universitas Negeri Malang dengan NIM 237153714938. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Tanggul, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Hari ini Senin 4 Maret 2024. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 10 dengan materi menerapkan konektivitas jaringan lokal. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Semoga di pagi hari ini kita melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan baik. Ya. Sebelum kita pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Mohon Pak Ujan dipimpin berdoa dulu. Ada yang tidak hadir pagi hari ini? Oh, ada. Siapa? Muhammad Fatan. Ya, keterangan sakit. Kemudian Zainal, keterangannya sakit juga. Semoga Zainal sama Muhammad Fatan yang lagi sakit, semoga diberi kesehatan, kesembuhan, dan bisa berkumpul lagi. Saya ingin bertanya tentang materi sebelumnya. Siapa yang tahu? Ya, siapa? Integrasi aplikasi perkantoran. Ya, benar. Ya, pembelajaran yang minggu yang lalu itu tentang aplikasi perkantoran. Ya, integrasi aplikasi perkantoran. Hari ini kita mempelajari pembelajaran yang berbeda, materi yang berbeda. Apa itu? Yaitu tentang jaringan komputer dan internet. Dalam pagi hari ini masih semangat? Masih semangat? Masih, ya. Untuk itu saya mau nanyakan ya seperti biasanya. Siapa kita? Sebuah motivasi untuk kalian tentang pendidikan. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Saya ingin memberi suatu pertanyaan, pengetahuan kalian tentang jaringan komputer dan internet ini, ya. Yaitu melalui apa? Suatu pertanyaan melalui pre-test, ya. Maka dari itu silakan kalian buka HP kalian, ya. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Sudah. Ya. Silakan dijawab pertanyaannya. Ya. Yang pertama, apa tujuan dari kabel strike dalam jaringan komputer? Yang pertama, yang A, menghubungkan perangkat yang memiliki fungsi yang sama, menghubungkan perangkat yang memiliki fungsi yang berbeda, menghubungkan router ke switch. Yang D, menghubungkan komputer ke printer. Yang E, semua salah. Silakan kalian jawab. Ya, menurut kalian itu benar. Pertanyaan yang kedua, bagaimana urutan kabel pada kabel strike? Ya. Yang A, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Ya. Yang B, biru,
putih biru, hijau, putih, hijau, putih oren, putih, coklat, coklat. Ya. Bisa dijawab menurut pengetahuan kalian. Ya. Gimana anak-anakku? Untuk pretestnya sudah selesai? Sudah. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, apa tujuan pembelajaran pagi hari ini yang nantinya kalian kerjakan? Yang pertama, nanti kalian bisa membedakan jenis kabel pada konektivitas jaringan lokal. Nah, nanti kalian akan diberi suatu LKBD ya, yang nantinya kalian itu bisa membedakan jenis kabel yang nantinya akan dibuat. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu mengimplementasikan kabel pada konektivitas jaringan lokal setelah memahami materi dan video dengan baik dan benar. Nantinya kalian akan diberi suatu literasi, ya, dan di dalam literasi itu nanti ada linknya, yaitu tentang materi dan juga tentang video. Nah, setelah kalian mempelajari tentang materi dan video itu, yang diharapkan itu adalah nanti kalian bisa mengimplementasikan ya, dalam proses membuat kabel. Yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu nantinya kalian itu bisa mampu menginterpretasikan dengan menunjukkan bukti jenis kabel pada konektivitas jaringan lokal. Setelah kalian mengerjakan tentang pengkabelan, kalian diharapkan dalam pengkabelan itu bisa terhubung dan bisa koneksi, ya, bisa connect ke komputer 1 dengan komputer 2. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, gambar apakah yang ada di depan? Tentang orang, tentang apa ini? Siapa? Orang yang memasang kabel. Ya, orang yang sedang memasang kabel. Apalagi? Orang yang sedang memperbaiki kabel. Gambar yang kedua. Apa? Ya, orang yang menyelam ke dalam laut tentang memasang sebuah kabel. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan dari gambar ini, saya ingin bertanya kepada kalian, siapa yang bisa menjawab? Menurut kalian, apakah manfaat kabel pada sebuah jaringan? Siapa? Oh ya, Silmi, siapa? Ya. Seperti komputer, server, printer, dan perangkat lainnya. Ini memungkinkan berbagai jenis komunikasi, termasuk email, transfer file, streaming video, dan lainnya. Ya, benar. Jawabannya sudah benar. Beri aplaus untuk Silmi. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika kabel yang menghubungkan komputer satu dengan yang lainnya putus? Siapa yang jawab? Ya, Talita bisa jawab. Jika jaringan lokal tersebut memiliki koneksi internet bersama, maka ketika terputus, komputer tidak akan bisa mengakses internet melalui jaringan lokal tersebut. Iya, benar. Maka komputer itu kalau sudah terputus tidak akan terkoneksi. Ya, jawabannya benar. Beri aplaus untuk Talita. Kita lanjutkan lagi, yaitu tentang silakan kalian buka link materi yang sudah saya bagikan di grup, yaitu yang pertama linknya buku, kemudian linknya video.
Untuk apa? Untuk kalian bisa mempelajari materi tentang komputer jaringan dan internet. Di dalamnya link kali itu ada sebuah link buku dan juga ada linknya video. Maka dari itu kalian bisa membuka salah satu link tersebut sesuai dengan gaya belajar kalian. Kalau kalian senang membaca buku, maka kalian bisa melihat linknya buku. Kalau kalian senang melihat video, kalian bisa membuka linknya video. Silakan kalian pelajari link tersebut, mungkin waktunya 20 menit ya. Dan juga kalau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Silakan dibuka linknya dan dipelajari. Di situ ada beberapa langkah-langkah dalam proses pembuatan pengkrimping kabel. Ya, dipelajari terlebih dahulu. Ya. Oh ya? Bertanya. Iya. Kan ini kan untuk membangun jaringan menggunakan kabel lebih murah. Nah, itu kekurangannya apa, Pak? Karena dia menggunakan ini jaringan kabel yang lebih murah. Kabel yang lebih murah. Ya, apa kekurangan dari kabel yang lebih murah? Nah, kalau kabelnya yang dipakai itu yang biasa atau yang murah, pada waktu kita mengkrimping kabel, apa kekurangan tersebut? Yang pertama, di dalam kabel UTP-nya itu kan ada 8 warna. Maka dari situ kabelnya itu tidak kaku, ya, itu terlalu lembek, intinya seperti itu. Dalam nanti pada waktu mengkrimping meratakan kabelnya itu biasanya itu masukannya ke dalam konektor itu tidak rata. Seperti itu. Ada yang ditanyakan setelah kalian mempelajari materi? Siapa yang tanya ya? Apa sih fungsi tang krimping itu? Oh, apa fungsi dari tang krimping? Siapa yang bisa menjawab? Oh ya, Silmi, silakan. Tang krimping digunakan untuk memasang terminal atau konektor pada ujung kabel. Ini memungkinkan kabel untuk terhubung dengan peralatan listrik elektronik seperti soket, switch, atau konektor lainnya. Ya, benar. Ya, berarti fungsi dari tang krimping itu adalah untuk suatu mengkrimping kabel jaringan komputer, ya, untuk merapikannya, ya, seperti itu. Ya, benar. Pertanyaan jawaban dari Silmi. Ada lagi yang ditanyakan? Saya, Pak. Ya, Bunga? Fungsi dari LAN tester. Apa fungsi dari LAN tester? Ada yang bisa menjawab? Apa? Ya, Talita, silakan. LAN tester digunakan untuk memeriksa apakah koneksi antara dua titik dalam jaringan LAN berfungsi dengan baik. Ini mencakup pengujian kabel Ethernet, konektor, dan sambungan fisik lainnya. Iya, benar. Pertanyaan jawabannya dari Talita itu sudah benar. Apa fungsi dari LAN tester? Fungsi LAN tester itu fungsinya untuk mengetes hasil pengkrimpingan kabel kalian. Ya, itu adalah fungsi LAN tester. Setelah kalian mempelajari link literasi tentang buku dan juga tentang link video, maka dari itu silakan kalian buka linknya LKPD, lembar kerja peserta didik. Gimana LKPD itu dalam proses pengkrimping kabel? Saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam proses mengkrimping kabel. Ya, yang pertama dalam langkah-langkah prosedur pembuatan tang krimping. Nah, yang pertama adalah silakan kalian membuat sebuah kabel jaringan LAN
yaitu dengan jenis strike dan cross. Yang kedua, isikan permasalahan yang muncul pada saat membuat kabel strike atau cross, ya, dan diisikan di link LKPD tersebut. Yang ketiga, jika terdapat permasalahan pada saat mengerjakan mengkrimping kabel itu, maka tulislah solusi atas permasalahan yang kalian temukan. Ya. Kemudian pastikan lakukan prosedur pembuatan kabel sesuai dengan SOP dan K3. Ya. Maka dari itu silakan kalian membagi sebuah kelompok, ya, sebuah kelompok berdua, ya, berdua. Nah, silakan bagi kelompoknya yang sudah kalian tentukan. Nah, ada yang di depan di sini, ya, di depan, ya, yang di belakang juga dipindah ke depan, ya, yang di belakang dikosongi. Ya, di depan situ, ya, silakan. Nah, Pak Ujan juga, ya, mungkin di depan Pak Ujan, ya, Pak Ujan di depan. Ya. Udah, ya, di sini aja. Nah, di sini. Nah, tidak apa-apa, sendirian nggak apa, ya. Ya, sini. Nah, di sini berdua. Silakan kalian kerjakan dalam proses mengkrimping kabel yang sudah saya bagikan. Di situ ada alat dan bahannya dalam proses mengkrimping kabel. Ya, di situ ada kabel UTP, ya. Di situ juga ada yang konektor RJ45, ada tang krimping, dan juga ada line tester. Silakan kalian kerjakan dalam proses mengkrimping kabel. Dan bila kalian ada kendala atau permasalahan dalam mengkrimping kabel, silakan tuliskan di LKPD-nya. Ya, apa saja di situ permasalahan yang kalian temukan. Ya. Dan juga ditulis nama kelompoknya dan kelas, ya, yang sudah saya bagikan. Ya. Pasti banyak permasalahan-permasalahan yang nantinya kalian temukan dalam proses mengkrimping kabel. Salah satu contohnya itu apa? Mungkin pada waktu kalian merapikan kabel, mungkin kabelnya itu melilit-melilit sampai untuk meluruskannya terlalu keras, nah, seperti itu, ya. Atau pada waktu memasukkan ke dalam konektornya tidak pas. Nah, kalau ada permasalahan seperti itu, maka kalian tuliskan di LKPD-nya, ya. Pastikan pada waktu kalian mengelupas kabelnya dirapikan dan kalian susun, ya, kalian susun jenis, ada yang jenis strike, ya, dan juga ada yang jenis cross, ya. Yang sebelah kiri kalian kerjakan jenis strike dan yang sebelah kanan kalian kerjakan yang jenis cross, ya, biar sama-sama kalian bekerja, ya, sama-sama membuat suatu mengkrimpingkan kabel.
Dan kalian bisa dilihat di link literasinya atau link video yang sudah saya bagikan. Di situ juga sudah banyak ya, sudah ada beberapa contoh dalam proses mengkrimping kabel ya, atau kalian browsing di internet ya, bisa browsing di internet. Kalian buka komputernya, hidupkan komputernya, kemudian di situ carilah yang jenis track itu susunannya seperti apa dan jenis cross itu seperti apa ya. Dan pastikan pada waktu kalian memotong kabel sebelum dimasukkan ke dalam konektor itu harus rapi dan susunannya benar, jangan sampai terbalik ya. Kalau jenis strike itu susunannya itu sama ya, susunannya sama. Yang pertama oren putih, oren, kemudian apa di situ hijau putih, kemudian biru putih ya, kemudian hijau putih, coklat dan coklat putih. Nah, di ujung yang pertama itu juga seperti itu susunannya. Ujung yang kedua itu juga sama ya, itu yang jenis strike. Dan juga ada yang mengisi LKPD-nya, seandainya ada permasalahan silakan diisi juga. Ya, nanti setelah disusun untuk memotongnya sekian ya. Ya, kurang pendek sedikit ya, kurang pendek sedikit. Nah, ya seperti itu. Megangnya seperti ini, kurang maju tangannya ya seperti itu ya. Ya. Ya, ya. Seperti itu. Silakan sempok siapa yang mau presentasi? Oh ya, silakan Aura dan Rahma untuk mempresentasikan hasilnya, dan mohon perhatikan untuk teman kalian dalam presentasi. Dan seandainya nanti ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama kami. Saya Rahma Olivia Azhara. Saya Aura Israkan Jumut Syakib. Hal yang pertama yang dilakukan yaitu memotong kabel dengan panjang sekitar 1 ruas jari menggunakan alat pemotong yang disediakan. Yang kedua, mengupas kulit kabel dengan panjang sekitar 2 cm. Yang ketiga, gunting serabut warna putih yang ada di dalam kabel. Yang keempat, buka lilitan kabel warna satu persatu dan diluruskan. Yang kelima, urutkan kabel warna sesuai prosedur. Contoh yaitu straight dan crossover yang ada pada buku pembelajaran dan dirapikan. Yang keenam, setelah lurus dan rapi, potong kabel warna dengan panjang sekitar 1 ruas jari telunjuk. Yang ketujuh, masukkan ujung kabel ke dalam konektor hingga mentok. Yang kedelapan, jepit konektor menggunakan tang crimping hingga mengeluarkan suara klik. Yang kesembilan, uji kabel menggunakan line tester. Jika pada line tester dinyatakan berfungsi, maka kabel UTP bisa digunakan. Hasilnya bisa digunakan, sudah berfungsi dengan benar. Selanjutnya, Baik, untuk permasalahan dalam membuat LAN tester ini yang pada bagian memotong ujung kabel UTP, permasalahannya kulit kabel UTP itu keras dan mata pisau sulit digunakan.
Jadi solusinya menekan alat pengupas kulit lebih keras dan diputar melingkari kabel. Untuk bagian mengupas kulit kabel UTP kami tidak menemukan masalah, cukup mudah saja. Dan mengurutkan kabel UTP dari T568A, T568B. Permasalahannya sulit saat meluruskan kabel warna akan berantakan lagi, jadi mengurutkan dari awal lagi. Untuk solusinya, meluruskan hingga benar lurus dan melihat contoh yang ada pada buku pembelajaran. Untuk masalah selanjutnya yaitu pada bagian merapikan ujung kabel UTP. Menurut kami masalahnya itu kabel warna terlalu keras. Saat dirapikan jadi susah untuk dirapikan. Solusinya dibuka dari lilitan satu persatu, lalu diliuk-liukkan untuk mempercepat pelurusan. Untuk masalah memasukkan ujung kabel ke dalam RJ45, terkadang terlalu pendek saat memotong, jadi saat dimasukkan kesusahan dan tidak pas. Solusinya yaitu memotong sedikit kulit kabel dan dirapikan atau diurutkan kembali. Menjepit konektor RJ45 menggunakan pump crimping. Kami tidak menemukan masalah dalam menjepit konektor tersebut. Terus menguji kabel menggunakan lamp tester, kami rasa tidak ada masalah, cukup mudah saja. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil evaluasi pembelajaran hari ini sudah sangat baik dan sudah sesuai. Ya, tidak ada permasalahan-permasalahan dalam proses mengkrimping kabel dan juga permasalahan-permasalahan kecil saja yang kalian temukan, tidak ada yang lain. Maka kerjakan post test. Ya, ada pertanyaan di situ. Apa yang kalian ketahui, ya, dalam selesainya mengkrimping kabel. Yang pertama, ya, apa tujuan dari kabel strike dalam jaringan komputer? Ya, yang pertama menghubungkan perangkat yang memiliki fungsi yang sama, yang B menghubungkan perangkat yang memiliki fungsi yang berbeda, yang C menghubungkan router ke switch, yang D menghubungkan komputer ke printer, yang E semua salah. Silakan jawab jawaban yang benar. Ya, mungkin setelah kalian mempelajari literasi, mengamati video, kemudian kalian mengerjakan proses mengkrimping kabel, dari pengetahuan dari awal sampai terakhir itu, mungkin kalian bisa menjawab. Ya, pertanyaan yang ketiga, kabel crossover digunakan untuk menghubungkan apa? Nah, yang A, perangkat yang memiliki fungsi yang sama. Yang B, perangkat yang memiliki fungsi yang berbeda. Yang C, komputer ke router. Yang D, komputer ke komputer. Yang E, komputer ke hub. Nah, silakan dijawab. Gimana? Sudah selesai? Sudah, ya. Kita lanjutkan yang berikutnya. Setelah kalian melakukan post test, setelah mempelajari pembelajaran dari awal sampai terakhir dalam proses mengkrimping kabel, siapa yang bisa menyimpulkan dalam proses pembelajarannya? Siapa? Ya, Umi silakan. Ya. Membuat kabel jaringan jenis strike atau strike drop melibatkan pengklippingan ujung kabel dengan konfigurasi yang identik pada kedua ujungnya. Kesalahan dalam proses clipping dapat menyebabkan masalah konektivitas. Oleh karena itu, perlu memastikan bahwa urutan kabel di kedua ujung adalah sama, mengikuti standar T568A atau T568B. Ya. Kesimpulan yang kedua, siapa? Saya, ya, Pak. Membuat kabel jaringan jenis cross atau crossover juga melibatkan pengkrimpingan, tetapi dengan perbedaan konfigurasi pada ujung kabel tersebut. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat yang serupa, seperti komputer ke komputer atau switch ke switch.
Ya. Kesimpulan yang ketiga siapa? Saya. Ya, silakan Makaila. Yang ketiga yaitu dalam crimping kabel jaringan, kehati-hatian dan konsistensi sangat penting. Kesalahan kecil dalam urutan kabel atau proses crimping dapat mengakibatkan gangguan koneksi yang sulit diidentifikasi. Sebelum membuat kabel, pastikan untuk memahami kebutuhan jaringan dan memilih jenis kabel yang sesuai, strike atau crossover. Selalu menggunakan alat crimping dan konektor berkualitas tinggi untuk memastikan daya tahan dan kualitas sinyal yang optimal. Ya, dari kesimpulan kalian, yang pertama itu adalah membuat kabel jaringan jenis strike, melibatkan pengkerimpingan ujung kabel dengan konfigurasi yang identik pada kedua ujungnya. Berarti pengkabelan jenis strike yang ujung pertama dan ujung yang kedua itu sama. Ya, setelah kita merangkum pembelajaran hari ini, silakan kalian buka link refleksi pembelajaran. Apakah pembelajaran pada pagi hari ini apakah sudah menyenangkan atau apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran hari ini. Maka dari itu silakan kalian buka link yang sudah saya bagikan. Ya, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan refleksi di situ tentang proses pembelajaran pada pagi hari ini. Alhamdulillah pembelajaran dari awal sampai terakhir sudah kita lalui dengan baik. Maka dari itu pertemuan berikutnya minggu depan kita mempelajari tentang sharing data. Nah, berakhirlah pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu, semoga pembelajaran yang hari ini bermanfaat ya dan berguna bagi kalian. Maka dari itu mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Semangat Jaya. Siapa kita? Semangat Jaya. Terima kasih.